Petani adalah profesi tua, hampir setua peradaban ini. Menyelesaikan masalah kesejahteraan petani, saya kira setengah dari permasalahan negeri ini selesai. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut di tahun 2022, inovasi dan teknologi menjadi kunci pembangunan pertanian di Indonesia. Seperti traktor tanpa awak, drone, robot tanam padi, dan teknologi digital lain yang berbasis artificial intelligence. Ia menyebut sistem dan alat pertanian modern berbasis teknologi akan menjadi salah satu penentu tercapainya target produksi pangan di masa mendatang. Titik krusialnya selalu upaya mensejahterakan petani, sungguh narasi yang sangat visioner walaupun hasilnya kita belum tahu. Semoga saja tidak seperti yang sudah-sudah. Setiap kali pemilihan umum dilaksanakan, petani adalah konstituen yang paling banyak menikmati janji-janji politik karena petani adalah kelompok masyarakat terbesar di Indonesia. Isu-isu tentang petani juga sangat seksi untuk mendulang suara, sedangkan di sisi lain petani tidak kuat dalam daya tawar politik. Sehingga para petani sangat mudah untuk ditinggalkan tanpa sanggup menuntut janji. Kelompok-kelompok serikat besar biasanya diisi para politisi dan pengusaha. Peran petani kecil dan tidak akan nampak di situ. Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan salah satu kebijakan Presiden Soekarno sebagai bentuk apresiasi terhadap semua jasa para petani Indonesia. Tanggal tersebut merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang juga merupakan momentum kebangkitan kaum tani di seluruh Indonesia, sebagaimana ditetapkan melalui Kepres 169 tahun 1963. Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelaksanaan reforma agraria, yang program pokoknya adalah menyediakan tanah dan program pendukung lainnya untuk kaum petani. Sayang amanat ini tidak dijalankan dengan semestinya. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis, sehingga dijuluki sebagai negeri agraris. Karena kekayaan Indonesia yang berlimpah, ini jugalah salah satu alasan begitu besarnya nafsu para penjajah untuk menguasai Indonesia. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan dan usahanya, bahkan rela mati berjuang hanya untuk menikmati hasil kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah. Sejak ditetapkannya hari itu, hingga kini, nasib kaum tani tak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan semakin luas karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin tajam. Sudah jadi rahasia umum, Indonesia kian berkembang di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. Makin banyak bangunan-bangunan megah didirikan di kota-kota yang tersebar di seluruh Nusantara. Beragam perumahan dengan berbagai tipe dan fasilitas di dalamnya, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, gedung-gedung pencakar langit, seolah menjadi rupa baru bagi Indonesia. Begitu sulit menemukan pemandangan hijau, seperti sawah di perkotaan, bahkan di desa sekalipun, sawah-sawah makin terkikis keberadaannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik melaporkan potensi luas lahan panen padi pada tahun 2021 sebesar 10,52 juta hektar atau mengalami penyusutan sebesar 0,14 juta hektar jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat mencapai 10,66 juta hektar. Namun usaha pemerintah sejauh ini masih terkesan jalan di tempat. Terbukti masih berlangsungnya konflik-konflik agraria yang menempatkan petani sebagai korban penggusuran,
kekerasan, bahkan mengalami kriminalisasi. Maraknya permasalahan-permasalahan agraria yang menempatkan petani sebagai korban menjadi gambaran bahwa pemerintah saat ini tidak peduli terhadap petani yang notabene harus dilindungi dan diberdayakan sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013 demi terwujudnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan yang termaktub dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Pembangunan yang tepat dengan kondisi alam di Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara optimal. Sesungguhnya, Indonesia telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Jangan hanya segelintir orang saja yang benar-benar menikmati indahnya kemerdekaan. Sudah sepatutnya bangsa sebesar Indonesia tidak melupakan pejuang-pejuang pertanian yang telah memberi kita makan. Perhatikan para petani Indonesia agar dapat tercapai kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.